Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai logika implikasi. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Ini khusus mengenai materi implikasi. Jadi implikasi itu disimbolkan dengan P maka Q. Di sini saya ingin menjelaskan pertama bentuk-bentuk kalimat dari P maka Q. Dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia, P maka Q ini bisa, mohon maaf kalau salah simbolnya, bisa kita tulis dengan bentuk jika P maka Q. Nah, contohnya jika saya makan saya kenyang, misalnya. Itu hanya misal ya, belum tentu benar ya. Ini hanya contoh yang saya ambil kadang-kadang tidak sesuai dengan yang terjadi di dunia nyata. Jika saya makan, maka saya kenyang. Maka dalam hal ini, saya makan adalah sebagai P, kemudian saya kenyang adalah sebagai Q. Maka saya simbolkan dalam bentuk notasi P maka Q. Kemudian bentuk kalimat lainnya, ini satu ya. Yang kedua, nggak usah ada lah ya. Jika P Q tanpa menggunakan kata maka, dan dalam bahasa Indonesia sebetulnya bentuk ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena hanya digunakan satu kata hubung ya. Misalnya jika saya makan saya kenyang. Nah, kemudian P maka Q juga boleh. Ini semua memiliki bentuk notasi yang sama, yakni P maka Q. Kemudian ada lagi P hanya jika Q. Nah, jadi hanya jika itu kira-kira maknanya sama dengan maka. Nah, kemudian adalah pembalikan dari semua ini. Dalam bahasa Indonesia, kalimat induk dengan kalimat anaknya bisa ditukar posisi. Maka ini kalau dibalik sama yang bawah ya. Q, ada komanya, jika P. Ini simbolnya juga sama seperti ini. Jadi seandainya dibilang saya ikut jika kamu ikut, maka yang harus kita buat jadi P-nya bukan saya ikut, tapi kamu ikut. Q-nya adalah saya ikut. Saya ikut jika kamu ikut. Berarti kamu ikut ini sebagai P. Saya ikut ini sebagai Q-nya. Nah, kemudian ini kalau dibalik sama aja ya, nggak mungkin kita pakai maka dulu yang ini. Kalau dibalik bentuknya jadi hanya jika Q P. Nah, nggak kelihatan. Hanya jika Q P. Nah, oke ya. Jadi ini ada beberapa bentuk. Satu lagi ada, mudah-mudahan saya nggak salah. Ada dua lagi sebenarnya beserta pembalikannya. P adalah syarat cukup bagi Q. Nah, ini juga merupakan pernyataan bahwa P maka Q. Apa itu maksudnya? Saya suka ambil contoh yang paling mudah dan paling sesuai dengan kenyataan. Yakni jika seseorang itu adalah seorang haji, maka dia pasti muslim.
Betul ya. Contoh ini akan banyak kita gunakan nanti untuk menjelaskan keadaan suatu implikasi. Jadi maksudnya haji adalah syarat cukup bagi muslim. Apa maksudnya? Kalimat lengkapnya kira-kira begini. Mengetahui bahwa seorang itu haji adalah syarat cukup untuk bagi kita untuk mengetahui bahwa dia itu seorang muslim. Nah, haji adalah syarat cukup bagi muslim. Artinya begitu kita tahu dia seorang haji, maka otomatis kita tahu bahwa dia itu muslim. Maka otomatis kita bisa simpulkan bahwa dia itu muslim. Nah, berikutnya ada satu lagi, ki adalah syarat perlu. Bagi P. Apa maksudnya? Maksudnya, dalam ambil contoh, muslim adalah syarat perlu bagi haji. Mengetahui bahwa dia itu muslim adalah perlu bagi kita untuk memastikan bahwa dia itu haji. Bagaimana maksudnya? Artinya tanpa seorang menjadi muslim, dia tidak bisa haji. Nah, gitu. Dia tidak mungkin haji. Dia tidak mungkin seorang haji. Nah, jadi kalau saya ibaratkan apa ya? Cukup itu susah juga menjelaskannya. Pokoknya syarat cukup satu itu saja kita tahu, maka kita bisa simpulkan bahwa dia adalah ki-nya. Ketika kita punya P, otomatis kita tahu bahwa dia itu ki. Itu maksudnya syarat cukup. Syarat perlu, kalau dia tidak memiliki ini, dia tidak mungkin merupakan P. Nah, begitu. Misalnya, memiliki KTP adalah syarat cukup bagi misalnya pelamar kerja. Maka kalau kita bentuk dalam P maka ki, kita dia pelamar kerja, maka jika dia pelamar kerja pasti dia memiliki KTP. Nah, begitu. Jika dia pelamar kerja, maka dia memiliki KTP. Nah, begitu maksudnya. Jika dia pelamar kerja, maka dia memiliki KTP. Oke, sampai di situ. Ini mudah-mudahan jelas ya. Ini akan saya hapus. Jadi, suatu implikasi senilai dengan kontraposisinya. Sebelum menjelaskan kontraposisi, saya akan tunjukkan beberapa bentuk lain. Suatu implikasi memiliki converse. Converse maksudnya adalah membolak-balikkan posisi anak dan induk kalimat, atau membolak-balikkan subjek dan predikat dalam pembahasan video yang lain. Tapi intinya membalikkan, sehingga ki jadi ki maka P dalam hal ini. Converse dari P maka ki adalah ki maka P. Satu lagi ada yang namanya inverse. Inverse dari P maka Q adalah min P maka min Q. Negasi P maka negasi Q. Tidak P maka tidak Q. Nah, ini sering disalahartikan oleh orang-orang bahwa ketiganya ini bermakna sama. Nyatanya sama sekali mereka ini tidak sama. Converse dan inverse, ya mereka sama senilai, tapi suatu implikasi dengan converse-nya tidak sama, suatu implikasi dengan inverse-nya tidak sama. Apa yang saya maksud? Kita lihat ke contoh. Ketika implikasinya berkata jika seorang itu haji maka dia pasti seorang muslim, maka inverse dari kalimat itu adalah, inverse dari implikasi semacam itu adalah, jika dia tak haji maka pasti dia tak muslim. Kita semua tahu bahwa kalimat yang ini benar, kalimat yang ini tidak benar. Jika seorang tidak haji, maka pasti dia bukan seorang muslim. Kalimat ini tidak benar di dunia nyata ya. Kita tahu ini. Saya sendiri
belum haji. Tapi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya ini bukan seorang muslim ya, karena ya banyak faktor yang menyebabkan seorang muslim belum berhaji. Nah, jadi ya begitu. Ini tidak sama nilai kebenarannya dengan yang ini. Ini mungkin sangat mudah dipahami, tapi nanti ketika diterapkan ke soal banyak yang suka salah. Jika ini sebaliknya berarti di converse, berarti kita nggak boleh bilang sebaliknya sebenarnya, karena ini juga pembalikan tanda, yang ini pembalikan posisi. Jadi ini converse-nya adalah dalam kalimat itu muslim, maka dia haji. Jika dia muslim pasti dia haji. Ya, ini juga kita tahu tidak benar ya. Banyak muslim yang ternyata belum haji. Jadi berhentilah meyakini bahwa implikasi dengan converse dan inverse-nya sama. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Orang sering salah misalnya begini, jika belajar maka pasti pintar. Misalnya, ini belum tentu sesuai dengan dunia nyata. Saya hanya mengambil contoh yang saya buat-buat aja. Nanti habis ini saya akan kasih contoh yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Nyatanya kan di dunia nyata orang belajar belum tentu pintar ya. Tapi anggap saja dalam kalimat ini seperti ini. Jika belajar maka dia pintar. Saya katakan begitu. Saya katakan pada murid saya, jika kalian belajar maka kalian pasti pintar. Lalu ada siswa yang menyeletuk, Pak Budi tidak belajar. Kok dia pintar katanya? Nah, Budi tidak belajar. Kok dia pintar gitu kan? Nah, sebenarnya sanggahan siswa saya ini sama sekali tidak dapat dibenarkan secara logika. Nah, jadi kita sedang belajar logika. Apa yang dimaksud berbicara dengan logika ya? Berbicara dengan apa yang kita sampaikan hari ini dalam series video logika ini. Jadi Budi tidak belajar tapi kok dia pintar? Ya, boleh-boleh saja Budi itu pintar, karena saya tidak ada bilang bahwa yang tidak belajar, saya tidak ada bilang tidak belajar pasti tak pintar. Ya, mohon maaf lah ya, terpotong sedikit. Saya tidak bilang yang ini. Saya bilang yang ini. Saya jamin kalau dia belajar, pasti dia pintar. Kalau dia baca buku saya, misalnya begitu ya, pasti kamu pintar. Itu jaminan yang saya berikan. Saya tidak berikan jaminan yang tidak belajar pasti tidak pintar. Bisa saja dia searching di internet, bisa banyak alasan yang lain yang membuat dia tetap pintar walaupun dia tidak belajar. Sehingga yang ini tidak saya katakan, tapi saya mengatakan yang ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa suatu implikasi tidak sama nilainya dengan inverse-nya. Ini inverse-nya ya. Ini P maka Q, ini tidak P maka tidak Q. Negasi P maka negasi Q, ya kan? Ini inverse-nya, mengikuti pola inverse dari suatu implikasi. Maka ya berhentilah meyakini bahwa ini sama gitu. Jadi samanya sama apa? Nah, suatu implikasi samanya itu dengan, ya saya hapus dulu ya, suatu implikasi samanya senilainya dengan namanya kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Dalam hal ini, jika seorang tak muslim karena Q-nya itu muslim, sini negasi Q berarti tidak muslim. Jika seorang itu tidak muslim, pasti dia tak haji. Bukan seorang Pak Haji ya. Ya kira-kira begitulah. Kecuali dia convert atau apalah ya. Ini hanya contoh ya. Untuk memudahkan pemahaman saja. Kalian bisa cari sendiri pengecualiannya, tapi ya itu tidak bermanfaat. Untuk sekarang ini. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa seorang haji pasti dia muslim, ini benar, maka otomatis benar juga kalimat ini. Jika dia tidak muslim, pasti dia tidak haji. Dan kita ketahui bersama bahwa ini kalimat benar. Nah, oke. Nah, jadi itu kontraposisinya. Itu yang boleh. Jadi ketika saya katakan jika
kamu ikut, maka aku ikut. Mana P-nya, mana Q-nya? P-nya kamu ikut, Q-nya aku ikut ya. Maka implikasi yang bisa diambil adalah ya ini apanya, kesimpulan yang bisa kita ambil secara langsung adalah kontraposisinya. Berarti ini berarti jika aku tidak ikut, kamu pun tidak ikut. Hal ini mungkin agak rumit dipahami, terpotong lagi ya. Karena contohnya ada kalimat yang sama. Saya ambil contoh yang tadi aja. Kita tadi contohnya pakai kalimat belajar. Belajar maka pintar ya. Jika kamu pelajari buku saya, maka kamu akan pintar. Saya bilang di kelas saya. Maka jangan diambil kesimpulan inverse-nya atau converse-nya, ini pasti salah ya. Jika dia pintar pasti dia mempelajari buku saya, itu salah. Ya, Q-nya maka P. Jika siswa saya pintar, oh pasti ini karena belajar buku saya nih. Ini tidak sama ya. Ini bukan kesimpulan yang tepat. Kesimpulan yang tepat, jika ada yang tak pintar di kelas saya, kontraposisinya ya, maka pasti dia tak belajar buku saya. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Nah, berikutnya saya kira saya akan bahas mengenai biimplikasi. Sedikit akan saya terangkan di sini. Jadi sama-sama telah kita ketahui bahwa P maka Q dan Q maka P adalah dua hal yang berbeda yang tak selalu sama-sama benar. Jadi hari ini saya akan tunjukkan bahwa jika dua-duanya benar, maka kalimat itu lebih cocok jadi contoh biimplikasi ketimbang contoh dari suatu implikasi. Tapi itu akan saya terangkan di video berikutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.